Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Azhara dengan NPM 221063101162. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu kriminologi serta faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kriminologi. Nah, kita kan sering kali nih mendengar kata kriminologi, tapi tahu nggak sih apa itu kriminologi? Berikut ini beberapa pengertian kriminologi menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Paul Topinan. Paul Topinan sendiri mengartikan kriminologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai gejala kejahatan. Nah, sementara menurut Marvin, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memakai metode ilmiah dalam menganalisis suatu keteraturan, keseragaman pola-pola, faktor-faktor sebab akibat yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi masyarakat yang timbul atas keduanya. Nah, setelah membahas mengenai apa itu kriminologi, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kriminologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 faktor yang mempengaruhi kriminologi. Yang pertama adalah faktor usia, yang kedua faktor pendidikan, yang ketiga faktor lingkungan, dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Baik, penjelasan pertama ialah mengenai faktor usia. Mengapa faktor usia termasuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kriminologi? Hal ini dikarenakan apabila usia seseorang terlalu muda atau terlalu tua, maka mereka dianggap tidak dapat menggunakan akal dan perasaannya dengan sempurna. Oleh karena itu, bisa menjadi penyebab dari suatu kejahatan itu ada. Selain faktor usia, terdapat faktor lain yang mempengaruhi suatu kriminologi, yaitu ialah faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan faktor pendorong seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Hal ini disebabkan karena apabila seseorang atau masyarakat tertentu kurang terhadap pendidikan, maka dianggap mereka juga kurang dalam mengetahui mengenai aturan serta tata cara dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan untuk menunjang suatu kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sosial itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses perkembangan suatu individu. Apabila seseorang dibesarkan atau berkembang dalam lingkungan yang baik, di lingkungan yang baik, maka besar kemungkinan bahwa seseorang tersebut akan menjadi pribadi yang baik. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu individu berada di lingkungan yang menganggap bahwa kejahatan merupakan hal yang wajar, seperti mencuri adalah suatu perbuatan yang wajar, dan kejahatan-kejahatan lain dianggap wajar, maka besar kemungkinan individu tersebut akan berkembang mengikuti keadaan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita memilih suatu lingkungan yang baik untuk kita dapat berkembang. Dan faktor yang terakhir, yaitu faktor keempat, merupakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang cukup populer yang melatar belakangi adanya suatu kejahatan. Ekonomi merupakan suatu hal yang cukup sangat penting dalam menunjang suatu kehidupan masyarakat. Oleh karena keterbatasan suatu ekonomi menyebabkan seseorang menghilangkan akal dan pikirannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Oleh karena itu, faktor ekonomi merupakan faktor yang cukup populer yang dapat melatar belakangi suatu kejahatan. Terdapat beberapa ruang lingkup dari kriminologi. Yang pertama yaitu perbuatan yang disebut kejahatan, yang kedua pelaku kejahatan, dan yang ketiga reaksi masyarakat yang timbul atas kejahatan dan penjahat. Baik, sekian pembahasan mengenai apa itu kriminologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kriminologi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam proses penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga bahasan yang dapat saya berikan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.